Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, kita masuk lagi ke segmen baru kita, yaitu segmen Qohwah. Qohwah adalah singkatan dari Qaulun wa Hikmah. Di sini kita akan membahas tentang aqwal yang bersifat sejarah, atau aqwal itu kata-kata ya, kata-kata yang bersifat sejarah, atau narasi-narasi yang bersifat sejarah, atau bersifat akidah, atau bersifat keimanan, bersifat fikih, dan lain sebagainya. Kita akan bahas di segmen Qohwah ini. Pastinya ini untuk menambah edukasi kita tentang narasi-narasi yang bersifat keimanan kita, untuk menambah spirit beramal kita untuk bisa lebih maksimal. Dan pastinya hikmah adalah kebijakan, kebijaksanaan, dan juga hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran, buah dari berbagai macam ilmu yang akan dibahas pada segmen ini. Walaupun dalam bahasa Arab qohwah itu artinya kopi. Mungkin seharusnya kita bahas qohwah sambil minum kopi. Tapi itu insya Allah nanti di lain waktu. Kita masuk ke bahasa kita hari ini bersama saya Rizky Haitsul Haq selaku ketua dari Yayasan Mitra Dai Indonesia. Insya Allah hari ini kita akan membahas tentang narasi minal aqwal, perkataan-perkataan atau makalah ilmu yang kita dapat dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi dijuluki sebagai seorang sahabat yang dimana beliau dijuluki si pencari kebenaran yang sejati. Beliau adalah seorang pemuda yang mencari kebenaran di tengah ketidakbenaran yang marak di zaman itu. Pahlawan yang akan kita bicarakan sekarang ini berasal dari Persia. Dari Persia ini pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin. Nah, pastinya banyak nanti orang-orang muslim yang hadir dari Persia. Yang mana tidak sedikit jumlahnya, dan dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi yang tiada tanding. Baik dalam keimanan, keilmuan, keagamaan maupun personal keduniaan. Maka kita tahu di Persia itu banyak sekali ulama-ulama yang nanti akan hadir, yang waktu zaman setelah Salman Al-Farisi itu hadir dari sisi kedokteran, ilmu, pengetahuan-pengetahuan lainnya banyak hadir dari negeri Persia ini. Dan Salman Al-Farisi ini merupakan salah satu tokoh yang hadir dari Persia ini. Ya, beliau merupakan sahabat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang beliau Salman Al-Farisi sering mengabarkan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini, dan bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Rabb-Nya yang maha besar lagi maha mengetahui, bahwa suatu hari nanti tidak ada lagi bagi jarak pemisah tempat dan waktu. Jadi Persia yang jauh ini pun tidak lagi dirasa jauh ke depan, karena keimanan-keimanan akan hadir di negeri Persia nanti itu. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut. Nah, Salman Al-Farisi merupakan salah satu tokohnya, karena ia terlibat dalam mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu perang Khandaq. Sahabat yakin tidak lupa dengan kisah perang Khandaq, yang mana Khandaq ini adalah sebuah parit, yang parit itu ukurannya kalau diukur sekarang itu bisa menjadi sebuah sungai sendiri, tapi dulu dilakukan atau dibuat oleh kaum muslimin dengan tangan kosong yang hanya bermodalkan pacul dan juga alat-alat seadanya ketika itu. Terjadi pada 5 Hijriah. Awalnya beberapa orang yang terjadi perang Khandaq dulu adalah pemuka Yahudi pergi ke Madinah untuk memobilisasi orang-orang musyrik dan membentuk pasukan gabungan untuk menghadapi Rasulullah ketika itu. Dan kaum muslimin mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan mencabut akar agama baru ini. Jadi dulu orang-orang musyrikin dan orang Yahudi saling bersatu untuk menjatuhkan umat Islam ketika itu. Bayangkan melawan kaum Quraisy aja sudah begitu besar pasukannya, ini ditambah dengan kaum Yahudi yang bersekongkol, lalu mereka membuat sebuah aliansi untuk menyerang kaum muslimin. Siasat dan taktik perang pun diatur secara licik oleh mereka. Tentara Quraisy dan Ghatafan, kaum Yahudi ketika itu, menyerang kota Madinah dari depan, sedangkan Bani Quraizoh yang menyerangnya dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Dengan demikian mereka akan hancur lebur. Beginilah siasat mereka untuk menjatuhkan kaum muslimin. Tahu berapa jumlah pasukannya? Ada 24.000 prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin Hisn.
menyatroni kota Madinah dengan tujuan hendak mengepung dan melepaskan serangan penentuan agar mereka terbebas dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga agama para sahabatnya. Pasukan ini tidak saja terdiri dari orang Quraisy, tetapi juga dari kabilah dan kelompok berkepentingan yang menganggap Islam sebagai lawan. Bayangkan bagaimana perjuangan kaum muslimin diserbu oleh kaum Quraisy dan juga kaum Yahudi ketika itu. Hadirlah seorang sosok yang bernama Salman Al-Farisi, hadir dengan idenya yang sangat cerdik, yang mana pada ketika di negerinya, Salman telah mempunyai pengalaman luas tentang strategi dan siasat perang. Karena itu, beliau mengajukan suatu usulan kepada Rasulullah SAW, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana tersebut adalah menggali parit, bayangkan, sebagai pelindung sepanjang daerah terbuka di sekitar Madinah. Hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami oleh kaum muslimin dengan pasukan yang begitu banyak dari kaum Yahudi dan kaum musyrikin ketika itu, kaum Quraisy. Dan dalam perang itu, seandainya mereka tidak menggali parit, ketika pasukan Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapan mereka, lalu mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu, sehingga mereka merasa lemas dan mendekam di kemah-kemah tanpa daya untuk menerobos Madinah. Akhirnya pada suatu malam Allah Ta'ala mengirimkan angin topan dan menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan suatu kesatuan mereka. Bayangkan, hadir dari ide yang sangat cemerlang dari seorang muslim yang sejati, hadir dari tanah Persia untuk dengan keberanian yang sangat subhanallah, hadir dengan ide yang cerdik, menggali sebuah parit sehingga membuat pasukan Quraisy tidak bisa melakukan penyerangan kepada sahabat dan juga Rasulullah di kota Madinah. Masih berkisah tentang parit yang diidekan atau yang diusulkan oleh seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi, yang mana ketika itu terjadi sebuah kejadian yang sangat agung dan yang sangat berkesan dan sangat diabadikan oleh para sahabat ketika itu, yang mana pada saat menggali parit, Salman pergi menemui Rasulullah SAW dan meminta izin untuk mengalirkan jalur parit dari garis semula guna menghindari batu besar yang tidak tergoyahkan. Jadi ketika menggali parit tersebut, mendapati sebuah batu yang besar dan tidak tergoyahkan. Salman Al-Farisi izin kepada Rasulullah SAW untuk menggeser jalurnya agar bisa menghindari batu yang besar tersebut. Ya, setelah melihat batu itu, Rasulullah meminta cangkul dan menyuruh para sahabat agar mundur agar terhindar dari pecahan batu itu nanti. Rasulullah lalu membacakan Bismillahirrahmanirrahim dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat cangkul itu. Beliau menghantamkan dengan cangkul ke batu besar itu dan sekuat tenaga sehingga batu itu pun terbelah. Dari celah belahnya yang besar keluarlah percikan api yang tinggi dan menerangi. Salman mengatakan, aku melihat percikan api itu menerangi pinggiran Madinah. Sementara itu Rasulullah mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku telah dikaruniai kunci-kunci istana negeri Persia dari percikan api tadi. Tampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hirah dan kota-kota Raja Persia. Sungguh umatku akan menguasai itu semua. Bayangkan, dari batu besar yang hadir menghalangi semangat kaum muslimin untuk menggali parit, Rasulullah andil, lalu Rasulullah mengucapkan basmalah menghancurkan batu tersebut sehingga hadir percikan-percikan dengan izin Allah. Percikan itu pun menjadi sebuah gambaran kepada Rasulullah bahwa saya ke depan kaum muslimin akan menguasai kerajaan-kerajaan yang besar yang tidak mungkin dipikirkan sekarang, apalagi menjadi sebuah kenyataan yang akan datang. Itulah merupakan kejadian yang sangat unik hadir di masa Rasulullah ketika menggali parit bersama Salman Al-Farisi selaku sang pencetus ide tersebut. Dari situlah Salman menjadi sebuah sosok yang sangat disegani oleh para kaum muslimin, sehingga gempuran dari kaum Quraisy dan juga kaum Yahudi ketika itu tidak bisa menyerang kota-kota Madinah.
Padahal kalau kita berkaca, Salman ini adalah merupakan seorang yang berada dari kota Persia, dari negeri Persia itu. Beliau meninggalkan keluarganya, meninggalkan kekayaannya untuk hadir mengakui keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau berasal dari kota Asbahan, yang mana kota itu adalah kota yang sangat subur dan juga sangat kaya, dan di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki pemahaman yang jauh dari keislaman, tapi beliau berhasil hijrah mencari kebenaran sampai beliau dipanggil seorang apa? Sang pencari kebenaran yang sejati. Banyak kisah-kisah yang terjadi kepada Salman Al-Farisi di masa hijrahnya. Beliau dihadang oleh kedua orang tuanya, dijauhi dari keluarganya yang mayoritas merupakan non-muslim, tapi beliau masih mendorong niatnya untuk mencari kebenaran sampai dipertemukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita bergeser dari kisah yang sangat unik di perang Khandaq tadi, bahwasanya Salman hadir sebagai inisiator yang membawa kemenangan bagi kaum muslimin ketika itu. Artinya banyak pelajaran yang bisa kita ambil, bahwasanya seorang yang mencari pembenaran sejati, kebenaran yang sejati, ya, selalu ditunjukkan jalan yang terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bergeser dari kisah perang Khandaq tadi ke sosok seorang Salman Al-Farisi. Tadi di awal saya sampaikan beliau merupakan seorang yang kaya di masa hidup di Persia. Namun beliau meninggalkan kekayaannya demi mencari kebenaran yang sejati. Pertama, beliau tinggal di sebuah negeri yang kaya, subur, sejahtera. Lalu beliau tinggalkan zona nyamannya untuk mencari kebenaran yang sejati sampai ditunjukkan kepada Rasulullah. Dan di situ pun beliau mengalami ujian yang sangat berat, dijauhi dari keluarganya dan lain-lain. Sampai beliau akhirnya merasakan keislaman yang sempurna. Lalu di masa beliau sedang berjaya atau membersamai Rasulullah, beliau memiliki karakter seorang sahabat yang sangat zuhud. Bayangkan, orang yang tadinya merupakan seorang yang sangat berkecukupan lebih memilih sebuah kezuhudan, lebih memprioritaskan kedekatannya kepada Allah dibandingkan kemewahannya di dunia ini. Itulah seorang Salman Al-Farisi. Beliau walaupun menjabat sebagai seseorang yang dipercaya Rasulullah untuk menjadi gubernur ketika itu, tapi beliau tetap tidak mau memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya dirinya. Ya. Itulah contoh bagaimana sahabat Rasulullah menjaga. Sampai dulu seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abu Waqqas datang menjenguknya, maka Salman menangis. Sa'ad pun bertanya, "Apa yang kau tangisi wahai Abu Abdillah? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan ridho kepadamu." Bayangkan, karena sosoknya yang sangat pribadi, yang sangat baik, Rasulullah sampai mengatakan bahwasanya Salman Al-Farisi adalah sahabat yang diridhoi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman menjawab ketika ditanya oleh Sa'ad bin Abu Waqqas tadi, "Demi Allah, aku menangis bukan karena takut mati ataupun mengharap kemewahan dunia, melainkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan suatu pesan kepada kita. Dalam sabdanya, hendaklah bagian setiap kalian dari kekayaan dunia ini seperti bekal seorang pengendara. Padahal harta milikku begini banyaknya." Saat berkata sendiri, "Aku perhatikan, tidak ada yang tampak di sekelilingku kecuali satu piring dan sebuah wadah untuk bersuci." Bayangkan, seorang Salman masih mengatakan dirinya sosok yang kaya, padahal di sekelilingnya hanya ada piring dan wadah untuk bersuci. Saat lalu berkata kepadanya, "Wahai Abu Abdillah, berikanlah kami suatu pesan yang akan kami ingat selalu darimu." Dia bertutur, "Wahai Sa'ad, ingatlah Allah tentang keinginanmu ketika engkau datang berkehendak, tentang keputusanmu ketika engkau sedang memutuskan, dan tentang apa yang di tanganmu ketika engkau sedang membaginya." Itulah rupanya yang telah membuat hati Salman menjadi kaya dan puas. Ia telah memenuhinya dengan zuhud terhadap dunia dan harta dan pangkat yang segalanya itu tidak bisa mempengaruhinya. Itulah pesan Rasulullah kepadanya dan kepada semua sahabat, agar mereka tidak membiarkan dunia menguasai mereka dan tidak mengambil bagian darinya kecuali sekedar bekal seorang pengendara.
Itu yang bisa kita ambil pelajaran dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Walaupun dulunya kaya, masuk mencari kebenaran, lalu dipertemukan dengan Rasulullah, lalu beliau berubah menjadi seorang sahabat yang zuhud, tapi masih memiliki kekuasaan karena memang menjadi sahabat yang dipercayakan oleh Rasulullah. Tapi lagi-lagi beliau tidak menjadikan kekuasaannya atau kewenangannya untuk memperkaya dirinya. Beliau lebih memprioritaskan warganya dan juga masyarakatnya agar bisa lebih sejahtera dibanding dirinya. Tapi beliau masih terus merasa dirinya adalah seseorang yang sangat kaya raya. Padahal tadi saat bin Abi Waqqas melihat di sekeliling rumahnya tidak ada apapun kecuali hanya satu piring dan sebuah wadah untuk bersuci. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Kemudian yang terakhir bisa kita bahas dari seorang Salman Al-Farisi adalah apa? Dari semua kisah yang terjadi, dari semua hal yang terjadi di masa keemasan seorang Salman Al-Farisi, ia berkata kepada istrinya, "Tutupkanlah pintu dan turunlah." Perintah itu pun dituruti oleh istrinya. Tidak lama antara waktu itu dan istrinya kembali masuk, ruh yang beroleh berkah itu telah meninggalkan dunia dan berpisah dari jasadnya. Dia telah mencapai alam yang tinggi di bawah terbang oleh sayap kerinduan untuk memenuhi janjinya bertemu lagi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan kedua sahabat beliau Abu Bakar dan Umar serta tokoh-tokoh mulia lainnya dari golongan para syuhada dan orang-orang utama. Telah lama Salman menantikan itu dalam kerinduan dan dahaga. Hari itu rindu itu telah terobati dan dahaga itu pun telah hilang. Semoga ridho dan rahmat Allah menyertainya. Itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Salman Al-Farisi. Banyak sekali hikmah yang bisa kita tarik dari kisah tadi. Yang pertama, Salman adalah seorang inspirator. Tidak pernah habis akalnya untuk menyelesaikan segala problematika yang ada, apalagi untuk menyelesaikan problematika keumatan. Bayangkan kalau tidak hadir ide yang cerdik, yang gemilang dari seorang Salman Al-Farisi, apa yang terjadi kepada kaum muslimin ketika itu? Pastinya kesulitan-kesulitan akan hadir. Tapi atas izin Allah dan juga atas hadirnya Salman Al-Farisi di tengah barisan Rasulullah yang hadir untuk menguatkan Rasulullah dalam memerangi kaum Quraisy dan juga koalisi dari kaum Yahudi, akhirnya kaum muslimin bisa menggapai kemenangan dan dijauhi dari mara bahaya. Dan di zaman-zaman kepemimpinannya, Salman Al-Farisi memegang makanah atau memegang sebuah posisi yang sangat strategis, tapi beliau lebih memilih kezuhudannya dan lebih memprioritaskan masyarakatnya, padahal beliau hidup dalam sangat kesederhanaan, tapi dalam hatinya terus merasakan kepuasan. Ini sederhana, tapi ini adalah kekayaan yang sangat luar biasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ayo kita sama-sama perbaiki lagi diri kita, terus menjadi seorang inspiratif yang menghadirkan kebaikan-kebaikan baik untuk diri kita maupun orang di sekeliling kita. Kama yaqulu, seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat oleh orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Itulah sesi episode kedua kita di Qohwah, Qaulun wa Hikmah. Semoga kata-kata yang tadi saya sampaikan berdasarkan rujukan yang saya ambil tadi, literatur yang saya ambil tadi bisa menjadi manfaat dan juga menjadi maklumat baru buat kita. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi tadi. Saya Rizky Aizulat, mohon maaf apabila ada tutur kata atau penyampaian saya yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita ketemu lagi di segmen yang ketiga nanti, di segmen Qohwah, insyaallah ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Untuk terakhir kalinya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.